Masih di dalam surah Al-Kahfi juga Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya kepada beliau tentang satu kisah dan beberapa hal yang diadukan oleh ahli kitab. Pada waktu itu mereka menanyakan tentang hal ehwal mengenai Ashabul Kahfi. Nabi SAW dengan begitu amat yakinnya menjawab dengan jawaban yang dalam bahasa kita, aku akan jawab besok. Jadi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan beliau, namun Allah juga memberikan pelajaran kepada nabinya yang mulia sekaligus pelajaran bagi kita, sehingga ditegurlah baginda Rasulullah SAW dalam dua ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wastur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi la aqraba min hadza rasyada. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok, kecuali dengan menyertakan perkataan insya Allah. Dan ingatlah kepada Rabbmu, jika lupa katakanlah mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ini juga kalau dalam Ibnu Katsir sebutkan bahwa dalam Sahih Bukhari disertakan satu kisah ketika Nabi Sulaiman, anak dari Nabi Daud alaihissalam, pernah mengatakan, sungguh aku akan menggilir ke-70 orang istriku malam ini. Dalam riwayat lain 90 orang istri, dalam riwayat yang lain 100 orang istri, dengan tujuan agar istri yang digaulinya itu akan melahirkan anak setiap orangnya untuk kelak menjadi tentara-tentara yang berperang di jalan Allah. Maka ketika Nabi Sulaiman diingatkan untuk mengatakan insya Allah, Nabi Sulaiman kemudian tidak menurutinya, sehingga yang terjadi tidak ada di antara sekian puluh atau sekian ratus wanita yang digaulinya pada malam hari itu bisa mengandung, kecuali hanya satu orang istri yang dalam riwayat melahirkan setengah manusia saja. Maka begitu amat pentingnya mengembalikan segala sesuatu kepada iradah Allah Jalla wa'ala, dan lebih khusus tentang kita yang banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengambilan kumpulan ayat 37-41 ini mestinya dimulai dari ayat nomor 32, di mana di sana diceritakan bahwa Allah memberikan permisalan dua orang. Yang satu orang yang kufur, diberi nikmat yang banyak, diberi kebun yang luas dan kebun itu subur, tetapi dia tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kesombongan di dalam hatinya, menganggap bahwa apa yang telah Allah berikan itu pasti akan kekal adanya, dan dia yakin di akhirat nanti nasibnya akan sebaik nasib di dunia ini, yaitu mendapatkan kebun-kebun surga yang Allah jadikan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan seorangnya lagi orang yang beriman yang secara capaian dunia tidak seberuntung laki-laki yang tadi belum beriman, tetapi Allah berikan nikmat berupa kekayaan dengan kebun dan ladang yang luas itu. Maka pada ayat ini disebutlah lanjutan cerita
na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhammiluhu akafarta billazi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawaka rajulan. Jadi orang yang beriman yang sedang bercakap-cakap dengan temannya yang tadi mendapatkan keberuntungan berupa kebun yang luas, yang subur, tetapi masih belum beriman kepada Allah, dan dia mengira di akhirat akan seberuntung itu nasibnya sebagaimana di dunia. Jadi kawannya berkata-kata, bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari jasmani, lalu dia menjadikan kamu laki-laki dalam bentuk yang sempurna. Lakinna wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Padahal dia adalah Allah Tuhanku, dan aku tidak pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku ini. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan ketika memasuki kebunmu yang luas, yang subur itu, Masya Allah, tidak ada kekuasaan kecuali dengan pertolongan Allah. Jika kamu menganggap aku tidak lebih beruntung daripada kamu dalam hal harta dan anak, maka fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Mudah-mudahan Rabbku akan memberiku lebih baik daripada kebunmu dan mengirim ke atas kebunmu itu sesuatu ketentuan dari langit sehingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin, au yusbiha ma'uha ghawran falam tastajib adahu talaba, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak akan lagi menemukan sumber air itu. Jadi orang mukmin ini mengingatkan, kalau kamu merasa bahwa aku tidak lebih beruntung dari kamu, aku tidak punya kebun yang luas, kebun yang subur, maka sebaiknya engkau mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Jadi Allah menceritakan tentang jawaban orang kafir ketika dinasihati oleh teman yang beriman. Jangan bersikap kafir kepada Allah dan terperdaya oleh gemerlapnya kemewahan dunia. Akafarta billazi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawaka rajulan. Apakah engkau kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, sehingga kemudian menyempurnakan bentukmu sebagai laki-laki yang utuh? Jadi ungkapan ini adalah bentuk teguran kepada orang yang melakukan dosa besar, yaitu berupa kekafiran kepada Allah, padahal Allah memberinya nikmat yang banyak. Dan dia mengingatkan sejatinya manusia awalnya adalah sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah adakan dengan proses dari sari pasir tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian pada akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Mengapa kalian kafir kepada Allah padahal kalian tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kalian? Jadi ini merupakan peringatan seorang sahabat
kepada temannya karena ada kepedulian supaya dia tidak celaka di akhirat nanti. Sehingga ketika dia menyifati Allah Jalla wa'ala, lakinna huwallahu rabbi, tetapi aku percaya bahwa dia adalah Allah Tuhanku. Jadi Tuhan yang dipersekutukan oleh temannya itu disebutkan sifatnya lakinna huwallahu rabbi, tetapi aku tidak sepakat denganmu, bahkan aku mengakui Allah sebagai Tuhanku yang Maha Esa. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan perkataan nasihat kepada temannya, walau la in dakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Dan mengapa engkau tidak mengatakan Masya Allah ketika masuk kubur itu, dan mengatakan la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi maksudnya kalau hendak menganggap dirinya lebih beruntung, maka sebaiknya keberuntungan itu disandarkan kepada Allah. Jadi jangan mengatakan, kadang-kadang kita suka lupa ketika kita diberi rezeki yang lebih oleh Allah. Ini saya punya mobil, saya punya rumah mewah karena saya bekerja keras, karena saya membanting tulang, karena saya ulet, karena saya pinter, karena saya berprestasi. Harus jadi mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kalangan para salafus saleh, orang-orang saleh yang ada pada masa-masa awal, apabila mendapati dirinya mendapatkan kekayaan atau dalam keadaan berlimpah di dalam harta ataupun anak keturunan, maka akan mengucapkan la quwwata illa billah, Masya Allah la quwwata illa billah. Dalam hadis juga banyak disebutkan kalimat ini. Salah satu hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqulu ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fihi afatan dunal maut. Wa kana yata'awwadu hadhihi al-ayah walau la in dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jadi dalam riwayat Anas disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada satu nikmat pun yang diberikan Allah kepada seseorang hamba berupa harta ataupun anak keturunan, lalu dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini adalah apa yang dikehendaki Allah, tidak ada kekuatan bagiku untuk mengadakannya melainkan dengan pertolongan Allah, maka tiada suatu malapetaka pun yang akan menimpanya kecuali kematian. Jadi sahabat Anas mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah sebagai takwil atau kesimpulan dari ayat walau la dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Hadis lain juga berkaitan tentang kalimat ini. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la quwwata illa billah. Jadi hadis dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? La quwwata illa billah. Ada juga riwayat yang matanya ala adulka ala kanzil min kunuzil jannah la haula
wa la quwwata illa billah. Bahkan dibilang Allah Subhanahu wa taala kalimat la haula wa la quwwata illa billah, atau dalam ayat yang disebutkan masya Allah la quwwata illa billah, merupakan satu bentuk kesadaran kita bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan upaya yang bisa kita capai hari ini, melainkan semuanya adalah atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka apabila kita hari ini merasa memiliki banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat apa saja, terutama nikmat yang zahir berupa anak keturunan apapun harta, maka kalau belum sempat dalam kesadaran kita bersyukur dengan kalimat ini, maka niatkan di majelis ini kita ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Bapak-bapak yang punya anak 3, 4, 5 belum pernah mengucapkan kalimat ini untuk mensyukuri nikmat Allah itu, maka ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Hari ini yang punya mobil 2, 3 atau mobil mewah 1, atau punya rumah yang bagus, apalagi rumahnya 2, 3, punya sawah, punya ladang, belum ucapkan kalimat ini, maka ucapkan kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Jangan sampai karena keengganan kita untuk mengucapkan ini maka tergolong kufur kita, menganggap pemberian Allah itu sepi saja, menganggap itu semua hasil daripada kerja keras kita, menganggap itu merupakan prestasi kehebatan kita sebagai orang yang pintar dalam mengolah harta, atau menganggap karena kehebatan kita menjaga kesehatan sehingga bisa punya anak 3, 4, 5, 6. Padahal semuanya terjadi semata-mata karena kehendak Allah Jalla wa'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita merasa bahwa kita belum seberuntung orang-orang yang memiliki harta yang banyak, keturunan anak yang banyak, maka ketika Nabi mengatakan ala aduluka kanzun min kunuzil jannah, apakah engkau mau aku tunjukkan salah satu perbendaharaan surga, maka ketika kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, maka insya Allah nilainya sama dengan orang yang diberikan nikmat berupa harta dan anak keturunan. Jadi tinggal bagaimana cara kita bersyukur, di belahan jiwa yang mana kita letakkan kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan karena tetangganya punya kendaraan lebih bagus kita tidak sanggup mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Jangan karena anak kita tidak lebih banyak dari anak orang lain kita tidak bisa mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Maka justru dalam ketidakadaan, kalau kita mampu mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, itu lebih berharga di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, intisari yang mendalam dari apa yang disampaikan itu adalah menyerahkan sepenuhnya apa yang ada pada diri kita, bukan dari kita tapi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah la quwwata illa billah. Semoga apa yang disampaikan ini akan lebih kita hayati dalam kita mempraktekkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena waktu yang terbatas, mungkin beberapa penanya aja untuk bertajam dialog zuhur siang hari ini. Ya, silakan Pak, di mic yang ada di tengah kita biar didengar sama yang lain. Sebutkan nama, asal daerah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama anak dari Kukus Nandar Menawan, berasal dari Tuban. Mau bertanya bahwa Ustaz mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, bagian dari zikir saja, bagian dari zikir pada Allah SWT. Maka pertanyaan pertama adalah, adakah Masya Allah la quwwata illa billah dengan korelasi dengan zikir-zikir yang lainnya? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah Masya Allah la quwwata illa billah ini bersama dengan zikir-zikir yang selalu kita dawamkan dalam setiap hari? Dan yang terakhir, tadi kalaupun orang sudah memperoleh harta dari Allah, baik itu harta bendanya, kendaraannya, ataupun yang lainnya, nah apakah ini termasuk juga kalau saya mengatakan bahwa saat ini saya masih punya istri satu, apakah itu bisa dikatakan Masya Allah la quwwata illa billah, Ustaz? Demikian. Dari Allah, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanura Nama Vlog saya yang itu, Pak. Mahdi Salman dari Doku NTB. Pertanyaan pertama, mengapa umat Islam itu rajin doa, tapi kok ekonominya gitu-gitu aja, bahkan menengah ke bawahnya yang miskin doa gitu ya, setiap sholat doa. Kapan rezeki datang tiba-tiba kalau dengan sholat berjamaah akan datang tiba-tiba berbagai arah kalau kita takwa. Tapi kok masih gitu-gitu aja, nggak ada yang bantu. Paling satu bungkus daging kurban zakat fitrah 2,5 kilo itu aja yang dibawa. Kemudian yang kedua, kenapa banyak orang Islam kok nggak tertarik dengan baca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Padahal Al-Quran itu bila dibaca di akhirat itu sebagai penolong. Tapi banyak yang kurang percaya dengan ini. Buktinya setiap masjid itu untuk jadi imam saling dorong aja. Ya, kenapa ini? Apa Al-Quran itu tidak wajib membacanya, cukup diwakili oleh Qul Huwallahu saja dan Al-Fatihah, sehingga orang kurang hobi membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup dua pertanyaan mewakili jemaah karena terbatas waktu. Ya, yang pertama dari Pak Musnandar ya. Ya, terima kasih dengan pertanyaan yang cukup bagus. Ya. Ya. Dari zikir la haula wala quwwata illa billah, Masya Allah, selalu membaca zikir Masya Allah. Apakah termasuk zikir seperti zikir yang lain? Bagaimana korelasinya? Ya, untuk Pak Darpus dari Bogor dua ya. Ini biasa. Darpun apa Darpun? Darpun. Pak Darpun dari Bogor. Pertanyaannya, apakah relate antara kalimat Masya Allah la quwwata illa billah dengan zikir lain? Ini kalau tadi kita baca riwayat bahwa kata la haula wala quwwata illa billah yang dimaksud adalah sebagai interpretasi dari Masya Allah la haula wala quwwata illa billah, maka sudah pasti kalimat ini relate ya dengan zikir. Oh, sini. Zikrullah itu artinya mengingat Allah. Kota baru. Oh, kata baru. Jadi kalau kita mengenal biasa yang paling suka dibaca di majelis Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selainnya ada Hasanul Zikri, zikir-zikir yang baik. Siapa? Ada Khairul Zikri, ada Abdul Zikri, ada Akbarul Zikri. Kalau Akbarul Zikri itu biasa dikenal kalau setiap khatib selesai salat Jumat, fala zikrullah akbar, aqimis shalah. Zikir terbesar adalah sholat. Jadi apapun aktivitas untuk
mengingat Allah Subhanahu wa taala itu namanya zikir. Bahkan majelis kita ini, walaupun kita tidak mengucapkan atau melafalkan zikir tertentu karena tujuannya diantaranya mengingat Allah, majelis taklim ini juga disebut sebagai majelis zikir. Jadi bapak-bapak gak usah khawatir, walaupun kita tidak melafalkan lafal-lafal tertentu pada majelis ini, tetapi ketika pembahasannya adalah untuk mengingat Allah Jalla wa'ala, untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, untuk mengenal lebih jauh ajaran syariat agama ini, maka bagian dari zikrullah juga majelis ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini tentu bentuk kesadaran tentang ataupun bentuk kepasrahan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kadang kalau tidak diucapkan atau kalau orang berat untuk mengucapkan, itu sudah menunjukkan satu kesombongan. Kalau riwayat tadi di Ibnu Katsir disebutkan Nabi Sulaiman yang nabinya Allah, coba bayangkan kalau secara teori peluang 90 atau 100 di antara perempuan yang digauli oleh Nabi Sulaiman yang kemungkinan adalah wanita subur, maka akan ada peluang besar di antaranya hamil. Namun karena Allah berkehendak dan Nabi Sulaiman berpikir dengan kekuatan akalnya, nahnu nurid wallah yurid wallah yaf'alu bima yurid. Kita menginginkan, tapi Allah juga punya keinginan dan Allah akan mewujudkan apa yang Allah inginkan. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini merupakan satu di antara hasanah, simpanan harta yang paling berharga di surganya Allah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi kata-kata Masya Allah sendiri sudah mewakili sebetulnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah yang digantikan untuk pengganti kalimat ta'ajjub. Bisa jadi hilang zikir. Jadi kayak orang kaget atau Masya Allah, tapi apabila diucapkan dengan penuh kesadaran, diniatkan sebagai zikir Masya Allah. Maksud tadi Bapak bilang, apakah istri saya baru satu gitu juga relate dengan kalimat ini? Tentu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bahkan kalau kita mau melihat kenyataan dalam keseharian kita, tidak sedikit orang yang muda, pinter, ganteng, kaya raya, nggak punya istri. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ada seseorang yang diragukan pekerjaannya hanya sebagai tukang becak, mungkin secara fisik juga, karena setiap harinya dia harus berjemur di bawah terik matahari, setiap harinya dia di pinggir jalan bergelut dengan debu, dengan kotoran di jalan, tidak terawat. Siapa yang menyangka bahwa Allah mentakdirkan dia bisa memiliki istri 2 ataupun 3? Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah menganggap apa yang zahir itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan. Ada orang yang kelihatannya beruntung tapi lebih beruntung secara pencapaian dunia, tapi ada orang yang sepertinya semuanya luar biasa, nasibnya malah dianggap tragis. Jangankan sejahtera, untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Mungkin pertanyaan nomor kedua sepertinya sudah terjawab Pak ya. Ya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mahdi ya, Mahdi Salman dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, rajin doa tapi kok rezekinya biasa-biasa aja, jadi tidak ada perubahan
seperti apa nih harusnya Ustaz. Dan yang kedua, banyak orang yang mengaku Muslim tapi kurang tertarik membaca Al-Quran. Ini pertanyaan nomor 2. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Tentu seorang yang beriman yakin betul bahwa Allah Samad, Allah adalah tempat berakhir segala harapan, berakhir segala permintaan, berakhir segala cita-cita. Allah adalah pusat ketokohan dari segala apa yang ada di dunia ini. Maka berdoa saja sudah beribadah. Dan mungkin ada orang bertanya tentang mengapa orang beriman kadang nasibnya di dunia tidak seberuntung orang yang tidak beriman. Maka contohnya ada di surat Al-Kahfi tadi. Di ayat 37 atau kalau kita mau lebih lengkap lagi dari 32 sampai 41 itu menceritakan bahwa kadang orang yang memiliki keimanan akan diuji dengan teman-temannya yang secara capaian dunia lebih sejahtera. Justru ini poinnya. Bahkan ketika baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Umar bin Khattab ketika beliau membandingkan kekaisaran Romawi dan Kisra Persia, ketika itu menjadi dua negara adidaya dengan begitu amat mewahnya kerajaan itu, memiliki singgasana, memiliki mahkota rajanya, memiliki banyak kekayaan. Maka Umar bertanya, sedangkan engkau Rasulullah, jadi perbandingannya gitu kan, ini kekasihnya Allah tidak punya singgasana semegah singgasananya kerajaan Romawi, tidak punya perhiasan-perhiasan mewah sebagaimana pakaian kebesaran Kisra dari Persia. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak ridha wahai Umar bahwasanya dunia ini milik mereka dan akhirat milik kita? Maka yakinlah bahwa kadang di dunia pun orang beriman tidak diharamkan oleh Allah untuk mencapai perhiasan-perhiasan dunia. Sebagaimana hari ini juga sebagian negara muslim mencapai kesejahteraan di atas rata-rata negara di dunia, bahkan negara-negara Eropa. Kalau kita sempat ziarah tuh, hadir berumrah ke Baitullah, kemudian kita ziarah ke Masjid An-Nabawi yang otomatis di sana terdapat makbarah atau pusara dari baginda Rasulullah SAW, maka kita akan melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sarwah, kemewahan, kesejahteraan kepada sebagian besar saudara-saudara kita yang beriman. Tentu ini ujian bagi kita. Jadi ternyata kemewahan itu bukanlah otomatis Allah berikan atas keimanan seseorang. Kalau seandainya dunia ini memiliki harga, kalau seandainya dunia ini lebih berharga daripada rapuhnya sebelah sayap nyamuk, maka niscaya orang kafir tidak akan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati seteguk air. Tapi dunia ini adalah wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhirati khairul ladzina yattaquna afala taqilun. Inilah kehidupan dunia, hanyalah tempat bermain-main, bersenda gurau saja. Semuanya fata morgana, karena sekaya apapun manusia di dunia ini pasti akan meninggalkan apa yang diperolehnya. Semiskin apapun manusia di dunia ini pasti akan meninggalkan kemiskinan dan penderitaan.
Maka tentu orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakin betul bahwa dia memiliki kebahagiaan yang hakiki, yang sejati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanan ini. Dan apa yang kita bahas di dalam kajian ini betul-betul mewakili keadaan ini, bahwa kadang seorang yang memiliki keimanan yang itu tentu sangat berharga, merupakan bagian kekayaan yang Allah berikan, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada setiap hamba di dunia ini. Dia harus sangat-sangat bersyukur bahwa karena pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kebun-kebun yang jauh lebih baik daripada kebun-kebun yang Allah berikan, sebagaimana kebun yang diberikan oleh orang kafir di dalam ayat-ayatnya. Dan kalau tadi pertanyaan selanjutnya, kalian bukan para malaikat, bukan para nabi, bukan para sahabat nabi, tetapi kaum yang jauh setelah sahabat Rasulullah SAW. Insya Allah kita umat akhir zaman ini, mereka mendapati suhuf yang di dalamnya dituliskan Al-Quran, mereka mengimaninya dan mereka mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Maka karena ini adalah pekerjaan orang-orang yang paling mengagumkan keimanannya, makhluk yang paling mengagumkan keimanannya, maka pasti ini adalah pekerjaan orang-orang yang langka. Maka kita tidak usah pedulikan orang lain yang tidak mau akrab dengan Al-Quran, yang tidak mau membaca Al-Quran siang dan malam, yang tidak mau untuk mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Maka jadilah kita bagian, karena Quran itu sampai hari ini sudah menjadi mushaf, terjaga sampai hari ini di seluruh negara-negara muslim. Pemerintahnya memiliki panitia-panitia yang menjaga otentitas Al-Quran. Maka langkah selanjutnya kita adalah tinggal mengimaninya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita tutup mata, kita pasang kacamata kuda agar kita selalu menjadi bagian yang merupakan makhluk yang paling mengagumkan keimanannya itu, jadi manusia yang paling mengagumkan keimanannya itu. Semoga dengan apa yang kita dengarkan pada kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang hadir di sini, terutama masyarakat muslim Indonesia, masyarakat muslim dunia, menjadi a'jabun nas imanan, karena mushafnya sudah ada, tinggal kita mengimani, mengamalkan, membacanya, mengamalkannya siang dan malam. Itu saja, semoga yang hak, yang benar datangnya Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan kesalahan maka al-fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Tibalah akhirnya kita menutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami juga mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu dan juga para pemirsa yang tentunya melalui kanal YouTube. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa membaca kalimat yang telah disebutkan tadi. Masya Allah, la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Khairul kalam wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.